Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih selaku pembimbing guru bahasa Indonesia kelas 11 TITL 2 dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Yusuf Fayanto dari kelas 11 TITL 2 nomor absen 27. Kali ini saya akan menerangkan resensi novel yang saya baca, yaitu terdapat novel Maron. Ya, ini adalah novel Maron, novel yang telah saya baca. Novel ini tuh berjudul Maron, penulisnya adalah Ray. Penerbit di sini ada PT Niaga Swadja, tahun terbit tahun 2008 dan tebal itu 264. Sinopsis singkat dari buku ini menceritakan tentang sebuah pasangan yang awalnya adalah seorang gay, kemudian dia bertobat mencintai seorang wanita yang dimana yang membuat hatinya luluh. Kemudian dia akhirnya bercinta dengan wanita tersebut, namun tidak lama, sekitar 6-8 bulan saja kemudian mereka putus. Latar yang ada dalam buku ini menceritakan berada di kota Jakarta, Inggris. Tempatnya sendiri berada di Cafe Maron, taman, tempat kos dan lain-lain. Latar suasana yang terdapat di buku ini yaitu bahagia, sedih, susah, senang, dan juga ada tragisnya. Kemudian ada karakter yang terdapat di sini, ada 3 karakter utama, yaitu Ernie, Ning, dan George. Selanjutnya ada unsur intrinsik pada novel, yaitu tema menggambarkan tentang sebuah tempat di mana merupakan tempat awal ide, gagasan, dan juga kekasih idaman bertemu. Jadi tempat ini adalah, jadi judul buku ini merupakan sebuah kafe yang berada di kota Jakarta yang menjadi tempat menjadi munculnya ide, gagasan, serta kekasih idaman yang bertemu di Cafe Maron. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh di dalam cerita digambarkan dengan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh sang penulis, memungkinkan bahwa penokohan dalam buku novel itu ditulis berdasarkan kisah nyata sang penulis. Jadi di buku Maron ini menceritakan seorang penulis yang mengalami kesan dalam hidupnya dan juga apa yang dialami selama hidup di dunia ini. Jadi di buku ini ada tulisannya, yaitu ini Maron, luka sang penulis. Jadi di buku ini tuh mengisahkan tentang luka-luka dari sang penulis, kemudian dijadikan sebuah novel yang akhirnya menjadi novel Maron. Kemudian alur plot di sini yaitu adalah alur plot campuran, terdapat alur maju dan alur mundur. Di dalam novel ini itu menggambarkan kisah asli dari apa yang dialami oleh sang penulis. Seperti yang saya sebutkan tadi, terdapat kisah di mana sang penulis yang berawalan menjadi lelaki gay, kemudian menjadi laki-laki sejati yang mencintai wanita dengan setulus hati, namun harus berpisah karena keadaan, serta terdapat cerita kisah penerbitan novel di dalam novel ini. Jadi di dalam satu buku ini terdapat kisah sang penulis yang awalnya gay, kemudian mencintai seorang wanita terus hati, namun cintanya harus kandas karena sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan. Lalu kemudian akhirnya mereka selesai di saat itu juga, dan itu memang membuat saya sedih. Saya bisa merasakan apa yang dialami oleh sang penulis tersebut. Kemudian latar atau setting yang di dalam novel ini benar-benar mendukung suasana, karena saat
tokoh di dalam novel ini sedang marah dan sedang sedih, itu saya sama-sama mengalaminya, jadi saya bisa merasakan rasa empati saya kepada sang penulis. Itu benar-benar wow sekali, dan ini sangat menginspirasi buat saya, terutama kisah cintanya yang bertemu dengan seorang wanita yang cinta yang tulus itu, dan itu membuat saya terpukau dengan sang penulis gitu. Kemudian di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di dalam buku ini adalah hiperbola. Sang penulis menggambarkan sang tokoh atau dirinya sendiri itu menggunakan bahasa yang berlebih-lebihan, seperti dunia ini akan gelap jika tidak ada kamu, Ning, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya yaitu tadi, dunia ini akan gelap jika tidak ada kamu, Ning. Padahal dunia itu tetap akan bersinar jika kita kehilangan seseorang yang kita sayang. Ya memang itu sangat menyedihkan, cuman masih ada yang lain, dan gak hanya satu aja gitu. Matahari kan juga ada gitu kan, gak mungkin hanya karena satu orang kita jadi sedih berlarut-larut kan juga nggak mungkin juga gitu. Jadi ya agak berlebihan juga gitu dari kata-kata di sini. Yang kemudian selanjutnya ada evaluasi kekurangan. Jadi yang pertama kekurangan dan kelebihan. Jadi yang pertama di sini ada kelebihan. Di sini nih bukunya mempunyai kelebihan di mana buku dari Maron ini layak untuk dibaca dan menginspirasi bagi kalangan anak-anak muda, termasuk saya sendiri yang baru pertama kali membaca buku Maron ini, dan saya sedang mencari buku yang selanjutnya, dan saya tertarik untuk membaca lagi. Dan ini ceritanya seru, sedih juga ikut, senang juga ikut, susah senang juga ikut. Alurnya sangat-sangat dramatik dan sangat mengesankan bagi saya begitu. Kemudian di sini terdapat kekurangan dari buku ini, yaitu bukunya ini memiliki kekurangan, tidak boleh dibaca oleh anak-anak di bawah umur. Jadi anak-anak tidak boleh membaca buku yang seperti ini karena ini ada sedikit melenceng ke 17+, jadi ini agak tidak dianjurkan untuk membaca untuk anak-anak di bawah umur. Jadi ya kekurangannya itu saja, dan juga mungkin kekurangannya yang saya alamin di sini, di dalam buku ini tidak terdapat bab. Jadi ya alurnya terus berganti, setiap menceritakan sesuatu berganti scene. Jadi tidak ada bab atau petunjuk dari setiap halaman bab begitu. Kemudian tanggapan pribadi, yaitu di dalam buku ini menghibur. Tanggapan pribadi saya menghibur, dan juga ini sebenarnya layak untuk diterbitkan, untuk dipasarkan kembali. Ini sangat-sangat bagus untuk dibaca kalangan anak-anak muda seperti kita ya, walaupun agak gimana, cuman ini benar-benar layak untuk dibaca agar kita bisa mengetahui gimana apa dan suasana apa yang terjadi dalam buku ini. Sangat-sangat mengesankan, dan bahkan membuat saya sendiri itu seperti shock gitu mendengarnya. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu secara keseluruhan buku Maron adalah novel yang patut dibaca dan menghadirkan kisah yang menghibur, penuh makna dengan latar eksotis dan karakter-karakter yang kuat. Novel Maron menggambarkan sebuah ajaran pentingnya memperbaiki diri kita sendiri sehingga tidak dapat merugikan orang lain,
untuk kedepannya. Jadi sedikit dari buku Maron ini sedikit menceritakan bahwa di buku Maron ini ada salah satu kisah tragis yang dialami oleh sang penulis. Jadi di dalam buku ini sang penulis mengalami hal yang tidak wajar, tidak dapat saya sebutkan karena ini terlalu tragis. Jadi buku ini diterbitkan bukan oleh sang penulisnya sendiri, namun ini diterbitkan oleh temannya yang menemukan file di laptop sang penulis, sehingga temannya melanjutkan cerita yang hanya sedikit saja, kemudian alur selanjutnya akan dilanjutkan di buku lain. Jadi ya saya belum tahu lanjutannya. Jadi ini benar-benar diterbitkan hanya oleh temannya, dan sang penulis ini meninggal. Jadi saya belum bisa mengetahui kesimpulannya dari benar sang penulis ini meninggal atau tidak, namun ini berdasarkan kisah nyata sang penulis, dan menurut saya sang penulis itu meninggal dunia yang diceritakan di dalam buku. Itu hanya yang saya baca. Terima kasih untuk teman-teman, dan terima kasih yang sudah menyimak video dari saya. Maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata yang saya ucapkan. Saya berterima kasih telah memberi waktu kepada saya untuk mempresentasikan resensi novel saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.